Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yashfa kulla yawmin akhussu yawman la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Wa ila jami'il anbiya wal mursalin wa jami'ahlim jami'ah sayyid jami'at tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila middin. Summa ila hadrati jami' masyayikhina wa ila hadrati jami' mu'allif kutub syarikh musannif man ajazana ila muntaha khususan ma'rif hadzal kitab Syekh Muhammad Azim Asy'ari rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi firli wa li walidayya wa li jami'il muslimina amin. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin ya mujibas sa'ilin. Wa ruwiya lantin riwayatake an Durrah binti Abi Lahbin radhiyallahu anha qalat dawuh sinten Durrah binti Abu Lahab qultu matur ingsun ya Rasulullah duh Gusti Rasulullah man iku sapa khairun nasi utawi luwih baguse para manusa. Qala jawab sinten Kanjeng Nabi atqahum utawi khairun nasi iku luwih takwane nas luwih takwane para manusa li Rabbi maring pangerane wa ausaluhum lan luwih silaturahim luwih nepuk nyambungin nas lirrahimi maring rahim maring kerabat maring sanak mereka yang selalu bersilaturahim kepada kerabat-kerabatnya. Amiruhum tur kang perintah kang luwih perintahin nas bil ma'rufi kelawan kebagusan wa anhahum lan luwih nyegahin nas anil mungkari saking kemungkaran. Rawahu riwayatake hadis sinten Abu Syekh Dados tunggalipun dinten binti Abi Lahab namine Durrah niku matur ning Kanjeng Nabi. Tanglet ning Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, man khairun nas? Sinten tiyang sing paling sae niku? Man khairun nas? Sing paling sae niku sinten? Dijawab Kanjeng Nabi atqahum li Rabb. Tiang sing paling takwa, tiang sing paling takwa. Nah kita bicara pada takwa niku kembali kepada surat Ali Imran wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'ardas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Sinten tiang-tiang sing takwa niku alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Tiang-tiang sing dermawan. Niki ciri-ciri yang takwa niku tiang sing dermawan. Ono tiang ngaku takwa tapi kok bakhil, gini ku bohong. Alladzina yunfiquna fis sarra, tiang sing mau menginfakkan hartanya dalam kondisi dia punya uang. Wal dharra, dan dalam kondisi krisis niku mepet duwike. Ini sing paling hebat derajate nek menggawe Kanjeng Nabi niku sing kedua niki. Tiang dermawan
kalau dia punya uang itu wajar. Tapi lebih hebat lagi, ketika ora patin di duit tapi dermawan. Niki fisarra iwad dharra sing paling tinggi niki ad-dharra ini. Ciri-ciri wong takwa nih, mboten patin di duit tapi purun infak. Yunfiquna fis-sarra wal kadziminal ghaidha, lan tiang-tiang sing bisa menahan amarah, ora gampang ngamuan. Al kadziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, lan tiang-tiang sing bisa memaafkan kepada sesama manusia. Niki ciri-ciri wong sing takwa. Makanya dipun dawaken ketika Rasulullah ditanya sinten tiyang sing takwa, sing paling sae niku, sing paling sae orang yang paling bertakwa di antara orang-orang yang ada ini. Nah, berarti nek bicara takwa ya orang yang paling dermawan, orang yang paling bisa menahan amarah, orang ngamuan. Nahan marah niku nggih abot, Pak. Nggih saestu. Menahan amarah itu luar biasa beratnya. Makanya puasa niku salah satu tujuannya adalah bagaimana kita bisa mengekang amarah kita. Bagi Kanjeng Nabi sendiri niku mboten nate marah kalau dalam konteks masalah agama dihina, masalah ajaran agama dilecehkan, itu marah biasa. Tapi kalau marah-marah dalam bukan urusan agama, ini yang harus kita tahan. Kanjeng Nabi mboten nate ndukani tiyang selama tidak dalam hal prinsip dalam masalah agama. Dalam masalah agama saja beliau melihat-lihat ketika ada pelanggaran, sementara pelanggaran itu dilakukan orang yang belum tahu, beliau tidak marah karena dilakukan oleh orang yang belum tahu. Ketika di masjid ada seorang Arabi kencing di masjid, beliau tidak marah, bahkan melarang sahabat untuk memarahinya. Iki al-kadziminal ghaidha niku tamriku, menahan amarah niki anget wewet sangat. Apalagi kalau karakter-karakter keras itu biasanya kalau marah itu gampang ira karuan. Ono kesalahan sithik dimarahi ra pandang siapa yang salah. Padahal ukurannya Kanjeng Nabi niku dilihat, nek tiyang niku dereng ngertos melakukan kesalahan, jangan langsung dimarahi wong urung ngerti. Kan biasa terjadi, ada salah seorang sahabat ketika jamaah sholat, Rasulullah ngimami sholat. Lah ada yang wahing, kemudian salah satu sahabat yang belum tahu, ini baru gampangnya anyaran, tiang Islam anyaran, niku langsung doa yarhamukallah dengan doa yang keras pada waktu sholat. Lagi sahabat lian-liane sahabat lintune niku mentelengi, iki wong sholat kok iso muni yarhamukallah bantere gak karu-karuan, dipentelengi tiangmu, dipentelengi niku piyambake nggih malah marah dalam sholat ngamuk. Oh ibumu, awakmu iku anak ibu sing kacau kabeh. Jadi di dalam sholat itu dia marah, mengeluarkan kata-kata hujatan. Itu dilakukan pada waktu dia sholat. Begitu selesai sholat, apakah Rasulullah marah? Habis sholat Rasulullah dilapori sahabat yang niki lho Kanjeng Nabi, wae sholat kok ngomong malah ngamuk-ngamuk. Apa yang dilakukan Rasulullah? Orang itu dipanggil Kanjeng Nabi, tidak dimarahi sama Rasulullah, tapi beliau bilang sholat niku sing sae nggih, sholat niku mboten layak kangge ngomong-ngomongan, sing sae nggih khusyuk. Niku dawuh Rasulullah ngoten, ndak marah beliau, karena beliau tahu orang ini belum tahu, belum ngerti hukum sholat. Jadi kalau kita bicara tentang masalah hukum tegas boleh, tetapi ketika yang melakukan pelanggaran itu belum ngerti, jangan dimarahi. Ada orang buka warung pada waktu puasa Ramadan, tidak bisa kita marah-marah, diomongi nek iso ojo buka lah,
Karena bisa jadi dia tidak tahu hukumnya membuka warung di dalam pada waktu puasa Ramadan. Oke. Jadi jangan langsung marah, jangan langsung yang punya warung dikeprui, ditutup, digobrak, jangan, salah itu. Diberitahu yang baik. Ngoten lho. Niku carane ngoten lho. Rasulullah modele ngoten, al-kadhimin al-ghaidz. Jadi menahan amarah. Itu ciri-cirinya tiyang sing takwa. Dan ini tiyang sing paling sae nggih ngoten niku, model ngoten niku, ora kok sithik langsung ngamuk-ngamuk ngoten mboten. Wa ausaluhum lirrahim. Dan orang yang mau bersilaturahim, wong sing gelem silaturahim. Silaturahim niku maksude teng mriki adalah menyambung sanak kerabat. Mbah Hasyim niki ndawaken ngeten, al murad birrahim allati tajibu silatuha maka nahuma ka mahramiyatun. Silaturahim niku wonten sing hukume wajib, wonten sing hukume sunah. Sing wajib sing diaturake Rasulullah wonten hadis riwayat Imam Bukhari, wallahi la yadkhulul jannah, wallahi la yadkhulul jannah, wallahi la yadkhulul jannah qati'un. Demi Allah tidak akan masuk surga, demi Allah tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Sing dikendaki ar-rahim temriki sing wajib ditepungi niki pun dipun jelasake Mbah Hasyim, al murad birrahim allati tajibu silatuha maka nahunaka mahramiyatun. Tiyang sing tesik gadah hubungan mahram, kerabat sing kerabat parek. Mahram niku sing parek niku lho, sing haram dinikahi niku. Saudara kandung, bapak, mbah sak ke atas, terus saudaranya bapak, paman, bibi, pakde, paklik niku, terus keponakan niku sing wajib di jalin hubungan apa-apa kerabat niku, silaturahim sing wajib teng mriku. Iki Mbah Hasyim ndawuhken ngoten. Maka nahunaka mahramiyatun wa huma kullu syakhsaini law kana haduma dzakaron wal ukhra unsa lam yatanakaha. Jadi ada hubungan mahram umpama kok sing siji lanang siji wedok iki enggak boleh nikah ngono. Iki sing wajib. Dening hubungan kekerabatan selain mahram niki tidak masuk dalam hukum wajib yang ada di dalam hadis tersebut. Ini penjelasannya Mbah Hasyim ngoten. Di sunnah ngoten mon, sunnah. Jenengan jalin hubungan kekerabatan dengan apa namanya dengan selain mahram niku saya afdol, tapi sing dimaksud sing wajib sing harus itu adalah mahram, kerabat yang apa namanya memiliki hubungan yang sangat dekat nggih menika mahram, keponakan, anak, cucu dan seterusnya, bapak ke atas, mbah, buyut, sanggah, wareng, terus kemudian keponakan, kemudian pakde, paklik, dan macam sebagainya. Itu yang wajib, harus, jangan sampai putus. Jangan sampai putus. Kalau sampai terjadi putus, ini didhawuhi Rasulullah, wallahi la yadkhulul jannah qati'un. Demi Allah tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan silaturahim. Wa amiruhum bil ma'ruf, kemudian orang yang paling baik menurut Rasulullah selain orang yang paling takwa, orang yang selalu silaturahim adalah orang yang selalu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar, perintah sing apik, nyegah sing elek. Niki wonten 3 tingkatan. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi. 3 tingkatan. Sing pertama, wong niku nek ningali kemungkaran setunggal falyughayyir bi yadihi, dirubah dengan tangan. Teng mriki ulama-ulama ahli hadis dan ulama fikih angsalipun nafsiri hadis menika yadihi niku maksude kok ora awake dhewe ana wong mungkar terus dikaplok niku mboten.
Terus diantem dikepruk nganggo pentung, diantem nganggo pedang mboten. Ono wong ngombe tuwak terus Allahu Akbar kaploki pentungi mboten ngoten maksude. Fal yughayyir biyadihi niku maksude ngrubah kemungkaran dengan kekuasaan bagi orang yang berkuasa. Pak Huda pernah menyita nopo arak, itu namanya biyadihi. Dan itu hanya Pak Huda yang bisa, awake dhewe tidak bisa karena kita tidak punya kekuasaan. Ini kadang-kadang orang salah paham menafsir hadis ini. Fal yughayir biyadihi, amar ma'ruf nahi mungkar sing pertama kudu nyerubah dengan tangan. Berarti ono kemudian kaploki pentungi di sweeping. Ini penafsiran yang salah ini. Al Habib Abdullah bin Ali Al Haddad Hadramaut niku sing ngarang kitab Ad-Da'watut Tahmah, sing nyusun kitab Ratibul Haddad niku jelas nerangake niku bahwa maksudnya fal yughayir biyadihi niku arahnya adalah kekuasaan dan itu kewenangannya pemerintah, bukan kewenangannya rakyat. Jangan ditafsiri terus dikaploki, disweeping, dipentungi mboten ngoten. Itu haknya pemerintah. Fa illam yastati fa bilisanihi, nek mboten mampu merubah dengan kekuasaan karena kita tidak penguasa, kita bukan penguasa, kita bukan bupati, kita bukan wakil bupati, kita bukan camat dan kita bukan pemegang pengendali kebijakan, maka apa? Fa bilisanihi, rubah dengan lisan. Lisan niki maksudnya nasihat, memberikan nasihat yang baik. Lah nasihat ini lisan ini diperuntukkan orang-orang yang berilmu, yang memiliki ilmu. Lah itu tingkatannya ngoten. Wonten sing kangge penguasa, wonten sing kangge tiyang alim. Nek ulama niku mboten pantes ulama kok ngepri wong. Kuwi ana wong napa jenenge ngombe tuwak terus kiyaine melok-melok ngepruki, iki biadi salah. Ulama niku amar ma'ruf nahi mungkar adalah bilisan, diberitahu, memberikan nasihat. Jadi lisan niki menurut Abdullah Al-Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad adalah untuk para orang-orang yang memiliki ilmu yang bisa memberikan nasihat yang baik. Mereka memberikan nasihat. Lah nek tiyang niku mboten gadah kekuasaan, ilmu nggih mboten gadah, tiyang awam niku nggih mboten kiai, nggih mboten ustad, ya mboten bupati, ya mboten polisi, mboten napa-napa, tiyang biasa. Bagaimana amar ma'ruf nahi mungkarnya? Amar ma'ruf nahi mungkarnya adalah fa biqalbihi, ingkar bil qalbi niku mawon. Wa dzalika ataful iman. Ini kangge tiang-tiang sing masih lemah imane niku maksudnya mereka-mereka yang tidak memiliki ilmu, belum cukup untuk memberikan nasihat kepada orang yang melakukan pelanggaran. Lah kata-kata ilmu niku sebetulnya tidak harus orang itu alamah, alim, kiai, betul. Meson jenengan bisa memberikan nasihat bilisan niku bisa, asalkan jenengan faham terhadap masalah hukum. Misalnya sing jenengan nasihati niku tiyang sing suka minum tuak, lah jenengan paham hukum tuak niku mboten asal karena ini meskipun jenengan bukan kiai, jenengan juga punya kewajiban bilisanihi, lisan. Nek bagi wong sing bener-bener gak ngerti, mboten ngertos hukume, mboten ngertos dasar-dasare, cukup biqalbihi niku amar ma'ruf nahi mungkar. Nggih. Terus turuntane ngoten. Terus wonten amar ma'ruf itu memang napa nggih niku kewajibane penguasa, pemerintah, kewajibane tiyang sing gadah ilmu, kewajibane masyarakat secara umum. Nah, masyarakat secara umum itu yang paling rendah niku wau. Lajeng amar ma'ruf nahi mungkar niki wonten sing kangge amar ma'ruf nahi mungkar untuk rakyat, amar ma'ruf nahi mungkar untuk pemerintah, dan amar ma'ruf nahi mungkar untuk orang yang ada di bawah kita. Lah untuk amar ma'ruf nahi mungkar kepada pemerintah niki carane nggih wonten.
Teng kitab Ihya Ulumuddin Hujjatul Islam Al-Imamul Ghazali niku nulis carane amar ma'ruf nahi mungkar datang penguasa. Juga di dalam kitab Ad-Da'watut Tamah karyanipun Al-Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad itu juga dijelaskan nek ono pelanggaran yang dilakukan pemerintah, awake dhewe wajib amar ma'ruf nahi mungkar, tapi carane beda dengan amar ma'ruf nahi mungkarnya pemerintah kepada rakyat, ulama kepada orang awam. Caranya bagaimana? Wonten tahapan. Orang pimpinan kok melanggar ditemui 4 mata. Ini sing dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Ditimbali, disewani. Pimpinan ini disewani, presiden misalnya atau bupati atau gubernur nih, dinas dawi ngeten iki mboten sandaran, mboten pas dengan cara yang baik. Ngeten niku. Jadi tidak dihujat, tidak langsung terus demonstrasi besar-besaran ini pemerintah ini zalim. Kemarin tuh ada napa istilahnya, ketika ada isu Pak Jokowi mau melegalkan pabrik minuman keras, itu sudah Masya Allah komentar-komentar hujatan luar biasa. Dan itu juga dari orang-orang alim sendiri, orang yang punya ilmu yang tidak cocok. Padahal amar ma'ruf nahi mungkar model kayak gitu itu kurang tepat. Lebih yang paling bagus dalam tulisan Imam Ghazali di Ihya Ulumuddin, kewajiban rakyat itu ketika pemerintah melakukan pelanggaran syariat atau yang lain, maka caranya dengan bahasa yang halus disewani 4 mata, jangan sampai dipermalukan di depan umum. Tidak boleh. Niku tata cara amar ma'ruf nahi mungkar kepada pemerintah. Jenengan misalnya wonten kepala desa melanggar, tidak boleh kok jenengan langsung demonstrasi ngelek-ngelek kepala desa ini, jenengan tidak boleh. Sewani kepala desanya dulu 4 mata. Itu ada caranya. Jadi jangan sampai mempermalukan pimpinan. Memang seperti itu aturannya kepada pemerintah. Kemudian kepada sesamanya seperti tadi, sama-sama rakyat, sama-sama orang yang sederajat dengan kita, itu juga sama. Bagaimana memberikan nasihat terlebih dahulu dengan cara yang baik. Jangan taubih. Taubih itu meleh-meleh no. Ada teman kita tidak puasa misalnya, kemudian diwela-wela no, awakmu iku ora poso piye di depan orang banyak. Ini enggak benar. Amar ma'ruf nahi mungkar semacam ini enggak benar. Jangan membuat malu orang yang melakukan kemungkaran. Karena dengan membuat malu itu sekaligus kita ini juga termasuk melakukan kemungkaran. Jadi mencegah kemungkaran tapi dengan kemungkaran. Niki lho. Karepe awake dhewe niki bener. Ngelingno wong supaya apik, tapi caranya salah. Lah cara kita yang salah ini justru memunculkan kita ini melakukan sebuah kesalahan juga, kemungkaran juga. Maksudnya apa menghentikan kemungkaran, tapi justru kita memunculkan kemungkaran yang lain. Apa kemungkaran yang lain itu? Ngelek-ngelek wong, ngisin-ngisine wong nek ngarepe wong akeh. Harus dibedakan antara nasihat dengan taubih. Nek nasihat itu kata-kata yang lembut, tidak menyinggung perasaan, doran dadine wong ku isin. Dan nasihat itu tidak dilakukan di depan umum. Ono wong salah dinasihati ojo ngarepe wong akeh, karena kadang-kadang dia mesti malu, bikin dia malu. Tapi kalau taubih itu menunjukkan kesalahan orang di depan orang banyak. Itu namanya taubih. Sampeyan niku gak poso Ramadan iki piye di depan orang banyak, pasti dia akan malu dan pasti dia akan marah. Tujuan kita menghentikan kemungkaran dia tidak akan berhasil. Ali. Jadi riyen niku ngoten ulama-ulama riyen niku nek wonten wong mungkar niku diceluk, dideleh ning dijak ning tempat yang sepi terus diomongi. Jadi tidak di depan orang banyak. Nah samangke kan mboten. Samangke mboten.
Apa meneh tiang-tiang sing mboten cocok karo pemerintah barang ngono iku nek ora ana kebijakan-kebijakan yang enggak pas ya langsung di demo, diprotes, dihujat dan macam sebagainya. Nah itulah yang dimaksud dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi Rasulullah itu ketika ditanya siapa orang yang paling baik, orang yang paling baik itu pertama orang yang paling bertakwa. Ciri-ciri yang takwa gini ku wau, dermawan, tidak mudah marah, kemudian bisa memberikan maaf kepada orang lain. Ciri-ciri takwa. Yang kedua, orang yang membiasakan silaturahim, tidak memutus kekerabatan. Kekerabatan tinggi maksudnya adalah keluarga yang terdekat, keluarga yang masih memiliki hubungan mahram. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang selalu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini tiang-tiang sing paling sae munggipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditegaskan malih teng hadis berikutnya, wala taqata'u wala tadabaru wala tabaghadu wala tahasadu. Sampean ojo sampai mutus sana, ojo sampai mungkur-mungkuran karo konco, mboten rukun kalih konco, beda pilihan wae wis ngamuk-amukan, wis gak gelem senyum. Wala tabaghadu, ojo marah-marahan, wala tahasadu lan ojo iri-irinan. Nah nikilah ciri-ciri tiang sing sae munggipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah mudah-mudahan dengan melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan niki kita bisa melatih diri kita untuk pertama bisa menahan amarah, menjadi orang yang bertakwa. Karena tujuan puasa itu la'allakum tattaqun ya, supaya kamu bertakwa. Takwa nggih niku wau berlatih dermawan, memperbanyak sedekah di bulan Ramadan, kemudian berlatih sabar, tidak mudah marah, terus mudah memberikan maaf kepada orang lain, memperbanyak silaturahim, dan amar ma'ruf nahi mungkar yang dengan cara yang benar sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan bimbingan kepada kita, memberikan hidayah kepada kita, maunah kepada kita, agar di bulan suci Ramadan ini kita bisa melatih diri kita mengekang hawa nafsu kita, dan pada akhirnya nanti kita benar-benar bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin Allahumma amin. Ala niyatus sholihah wa ala man wa bisalafus salih wa liridaillahi ta'ala al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal awali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balli wa maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.